dari masa depan itu berganti. Keburukan dan dosa yang masih Allah tutupi. Gambarannya sederhana aja mas kalian. Misalnya nah sampai hari ini jemaah sekalian, kalau kita mau jujur menyembunyikan aib-aib yang ada pada diri kita. Makanya saat kita melewati tumpukan sampah, ini saya tuliskan juga dalam buku ini. Saat kita melewati tumpukan sampah yang digerubungi oleh lalat, maka bersyukurlah. Saya ulangi, saat kita melewati tumpukan sampah menghadirkan aroma apapun terhadap keburukan dan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita mau jujur nih, tumpukan sampah yang biasa kita lihat dengan tumpukan dosa kita nih, bayangkan mana kira-kira? Bayangkan dosa kita. Jujur aja nggak apa-apa Pak, mumpung Ramadan ya. Jamaah sekalian, itu masih banyakkan dosa kita, tapi lalat nggak ada tuh yang senang sama kita. Nggak ada, kita kemarin gitu ya, semakin buruk seseorang, semakin banyak dosa seseorang kemudian menimbulkan aroma yang nggak sedap gitu ya. Saya yakin nggak ada yang hadir nih Pak. Nggak ada yang hadir, sibuk dengan lalatnya masing-masing. Saya hadir ya saya. Kita tetap mendapatkan penghormatan, mendapatkan kedudukan baik di kantor maupun di tengah-tengah masyarakat, karena Allah masih berkenan untuk menutup aib-aib kita. Maka ini harus kita syukuri, bukan berbangga diri gitu kan. Yang lain nggak tahu aja aib saya gitu ya. Kalau tahu nggak gitu konsepnya. Jadi harusnya gini, ya Allah terima kasih banyak atas aib yang masih Engkau tutupi.
Sampai hari ini orang-orang nggak tahu keburukan saya. Nah, termasuk orang yang sedang berbicara ini, Pak. Sekiranya jamaah tahu sedikit saja keburukan orang yang sedang berbicara ini, saya yakin nggak ada yang dengerin ceramah. Kalau seandainya jamaah tahu keburukan saya, tapi jamaah masya Allah, maka ada yang sandal sampai hilang sudah ya kan, sampai sudah ada di alam lain gitu ya, masya Allah. Tapi tenang kayak gitu bukan lantaran saya buruk, tapi karena Allah masih terlalu baik menyembuhkan aib orang yang sedang berbicara. Maka jemaah sekalian bermakna Subhanahu wa taala bersyukur atas gimana caranya. Jadi kalau kita sampah itu bukan cuma buang sampah itu aja, kalau itu biasa. Jadi kalau Bapak pas buang sampah dilihat banyak itu lalat, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah makasih banget. Tumpukan sampah yang kayak gini aja banyak betul lalatnya. Nah, saya ini tumpukannya dosanya lebih banyak dibanding sampah yang saya lihat hari ini. Ya Allah, terima kasih banyak Engkau tidak menghadirkan aroma apapun atas keburukan dan dosa hamba. Gitu ya. Jadi cara bersyukur kita kepada Allah atas aib, keburukan dan dosa itu dengan cara apa? Istighfar. Nah, kita lanjutkan, singkat saja. Yang ketiga, kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Istighfar itu bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Jadi istighfar itu bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Saya kasih kisah berkenaan dengan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu seorang ulama besar yang lahirnya dalam catatan sejarah itu 10 tahun setelah baginda Nabi Muhammad meninggal. Jadi Nabi Muhammad meninggal 10 tahun kemudian lahirlah Imam Hasan Al-Basri. Ya, lahirlah Imam Hasan Al-Basri. Jadi ketika beliau tumbuh, remaja, dewasa, itu hidupnya barengan sama sahabat Nabi. Jadi ilmunya itu dekat banget lah sama Nabi. Nah, suatu hari karena beliau adalah ulama yang besar, datanglah orang-orang nih ya kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, kami ini sebagian kami itu pengembala dan sebagian kami ini peternak. Nah, sebagian kami juga adalah petani. Gitu ya, jadi pengembala, peternak, petani gitu. Kan tidak setiap orang yang punya ternak itu menggembalakan kambingnya sendiri, Pak ya. Nah, dia akan nyuruh orang gitu. Nah, wahai Imam, bagaimana kami bisa mengurusi sawah ladang kami? Bagaimana kami bisa membuat kambing-kambing kami ini gemuk, unta kami ini gemuk, sedangkan di tempat kami hujan tidak turun dalam kurun waktu yang lama. Sungai-sungai mengering. Lantas bagaimana dengan keberlanjutan pertanian dan juga peternakan kami? Apa saran engkau untuk kami? Maka Imam Hasan Al-Basri menyampaikan perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Udah nih, karena tahu ini pesan dari ulama besar, mereka pulang, nggak pakai nanya lagi, cuma istighfar gitu. Enggak, udah tahu betul maknanya, mereka pulang. Yang kedua, rombongan kedua ini bilang lagi, wahai Imam, kami ini pengusaha. Jadi kami ini semuanya pengusaha, tapi kami bangkrut berjamaah gitu kan. Ini ngebesi itu kayak gitu ya. Jadi kalau untung bareng, kalau bangkrut bareng gitu ya. Jadi kami ini pengusaha wahai Imam, dan kami ini mengalami kebangkrutan yang barengan gitu ya, berjamaah. Apa nasihat kau kepada kami? Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban, perbanyak istighfar. Udah Pak, nggak pakai ayu lagi, udah pulang aja sudah, melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang terakhir datang lagi nih sebelum ditutup majelisnya. Ada Pak Sutri ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Pak Sutri, suami Ibu Sutri. Jadi Pak Sutri. Jadi Pak Sutri ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, kami ini udah lama nikah. Kami bukan tidak ridho terhadap ketentuan yang Allah tentukan buat kami, tapi alangkah bahagianya kalau hadir di tengah-tengah kami itu ada penyejuk mata. Maksudnya pengen punya anak, Pak. Gitu. Dia bukan nggak ridho, Pak, bukan. Dia tetap ridho, ini memang adalah keputusannya Allah, gitu kan. Ini adalah kebaikan dari Allah, pasti ada kebaikannya. Tapi wahai Imam, alangkah indah rasanya kalau ternyata Allah hadirkan di tengah-tengah kami itu penyejuk mata dan penerang batin. Pengen anak, Pak. Apa nasihat kau buat kami? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Udah selesai nih. Dan salah satu di antara murid Imam Hasan Al-Basri itu memperhatikan nih setiap jawaban yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ditanya, wahai Imam, bukankah 3 yang tadi itu
memiliki pertanyaan yang berbeda, tapi kenapa jawabannya sama? Ya, pertanyaannya beda, tapi jawabannya sama, yaitu banyakin istighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, tidakkah engkau memperhatikan firman Allah dalam surah Nuh ayat 10-12 itu? Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka telah kukatakan ya Allah, ini kan dialog ya, potret dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Telah kukatakan ya Allah kepada kaumku, kalian istighfar kepada Allah. Nah, kaumnya Nabi Nuh itu kan kaum pala batu, Pak ya. Tahu pala batu? Jadi kalau kepalanya terbentur aspal, aspalnya lecet, palanya utuh. Ini pala batu. Asli keras betul palanya sudah ya. Nah, tabiatnya yang seperti itu, Pak, kaumnya Nabi Nuh itu. Makanya mereka bertanya, Nuh, kami loh dosanya banyak. Apa iya kalau kami tobat diampuni? Coba udah tahu dosanya banyak, masih pakai nanya coba. Harusnya kan sudah disampaikan, kalian istighfar kalian kepada Allah. Udah istighfar aja gitu. Ini masih nego dulu, sebentar. Kami ini dosanya banyak loh. Kira-kira Allah bakal ngampuni nggak dosa kami? Innahu kana ghaffara. Sungguh dia itu maha ghaffar. Tahu ghaffar? Apa ghaffar? Maha pengampun. Nah, padahal dalam ulama tafsir itu menafsirkan ghaffar itu berbeda dengan ghafur. Nah, yang sering kita dengarkan Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Ghaffar itu artinya yang terus-menerus dalam memberikan ampunan. Saya ulangi ya. Jadi Ghaffar itu artinya apa? Yang terus-menerus dalam memberikan ampunan. Ini gambarannya ada sahabat tanya, wahai Rasul, saudara saya melakukan dosa besar, dia tobat terima nggak? Terima. Besoknya, wahai Rasul, dia jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, kalau dia tobat terima nggak? Terima. Sampai 3 kali kan, Mbak, kisahnya itu. Sampai 3 kali kata Nabi tetap diterima. Maka sahabat tanya kepada Nabi, wahai Rasul, sampai kapan Allah akan tetap mengampuninya? Apa kata Nabi? Nah, sampai hari ini masih kita dengar hadisnya, Allah tidak pernah bosan mengampuni seorang hamba sampai si hamba merasa bosan dalam memohon ampun. Ya Allah, itu segitunya Allah itu, Pak. Jadi kalau misalnya ya Allah kayaknya nggak bakal diampuni, itu kitanya aja, Pak. Allahnya pasti ngampuni, cuman kitanya aja mengatakan, nah kayaknya nggak bakal diampuni, udah basah mandi sekalian gitu ya, udah basah mandi aja sekalian, nggak gitu, Pak. Tinggal balik aja sebenarnya. Nah, jamaah sekalian, kita lanjutkan. Ketika Allah menyampaikan bahwa Dia itu, kata Nabi Nuh nih, Dia itu Maha Pengampun, bukan cuma Maha Pengampun, tapi terus menerus dalam memberikan ampunan. Masih nego juga, Pak. Sebentar. Ini kan kalau kami mohon ampun nih, terus ampunan kami dapat misalnya nih, tobat kami diterima, terus kami bakal dapat apa? Coba bayangin. Ini kaumnya Nabi Nuh alaihissalam sudah tahu nih banyak dosa, masih pakai nanya. Dia bilang kalau misalnya kami tobat dan tobat kami diterima, kami dapat apa dari Allah? Coba, tetap dijawabin nggak? Tetap. Allah menyampaikan apa dalam ayat selanjutnya? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, hujan yang lebat tapi tidak menimbulkan mudarat. Nah, ini juga jawaban untuk siapa? Para petani tadi, Pak. Untuk para petani, peternak yang memang kesulitan air. Allah turunkan hujan ya Mas sekalian. Ya, yang hujannya itu tidak menimbulkan banjir, tidak menimbulkan longsor gitu kan. Hujannya penuh dengan keberkahan gitu. Sama seperti hujan yang kita minta, Pak ya, pas lagi apa? Pas lagi mendung tuh kan, terus gerimis mulai itu apa doanya, Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa apa, Pak? Makan ya. Jadi memang pas lagi mendung kayak gini udah nyampe mie ayam ya. Pas lagi hujan pas memang doanya ya, Allahumma barik lana ya. Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang penuh dengan kemanfaatan. Nah, hujan yang model kayak ginilah yang akan Allah turunkan buat siapa? Mereka yang diterima tobatnya, yang banyak istighfarnya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan akan aku lipat gandakan harta kalian. Dan ini juga jawaban buat siapa? Para pebisnis tadi yang bangkrut tadi, Pak. Ya. Kata Allah akan kulipat gandakan harta kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan kami akan berikan kepada kalian anak keturunan. Dan ini juga jawaban untuk pasutri yang lama belum mendapatkan anak keturunan.
Jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan tadi itu terangkum jawabannya dalam surah Nuh ayat 10-12. Bahkan di penghujungnya itu di ayat ke-12-nya Allah menyampaikan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan kami berikan kepada kalian itu apa? Sawah ladang yang dialiri di tengahnya sungai-sungai. Intinya apa jemaah sekalian? 5 kebaikan ini akan Allah bukakan, tapi muaranya satu aja, apa? Istighfar. Jadi 5 kebaikan itu apa? Hujan yang lebat yang tidak menimbulkan mudarat. Yang kedua, dilipat gandakan harta. Yang ketiga, dikasih anak keturunan. Yang keempat, dikasih sawah ladang. Yang kelima, yang dialiri di tengah-tengahnya tadi sungai-sungai. Artinya, para ulama tafsir menyebutkan bahwa 5 hal ini semuanya sifatnya duniawi semua. Jadi kalau kita lagi mentok dalam satu urusan nih, udah nggak kebaca sudah ya. Plan A gagal, plan B gagal, plan C gagal. Udah nggak usah banyak gaya, ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat taubat 2 rakaat, banyakin istighfar. Daripada depan laptop gak karu-karuan gitu kan, gini aja gerak juga enggak gitu kan, otak juga buntu gitu ya, gitu. Diem aja kayak gini nih. Makanya kemarin ketika ada yang tanya, Ustaz nih kantor kami ini banyak betul tekanannya. Ya terus gini Ustaz, kalau misalnya saya menyisihkan waktu 5 menit, saya tinggalin untuk buat istighfar gitu ya, buat sholat, habis itu saya istighfar, apakah itu termasuk korupsi enggak? Saya bilang enggak. Loh kok bisa Ustaz? Itu kan amal pribadi, bukan masalah amal pribadinya. Bapak depan laptop setengah jam gak ngapa-ngapain, terus Bapak ambil wudhu, gelar sejadah barang 5 atau 10 menit. Tujuannya apa? Minta sama Allah, ya Allah udah buntu sudah ini. Ya Allah buntu kerjaan saya ini. Ya Allah mohon petunjuk. Ya Allah mohon petunjuk. Ya Allah astagfirullah. Gitu ya, diistighfari itu. Balik lagi ke tempat kerja, itu bukan termasuk korupsi. Kenapa? Karena itu juga menopang pekerjaan. Lain kalau jamaah sekalian misalnya nih keluar gitu kan, ini cari inspirasi, ngopi di luar. Nah ini nih agak lain memang ya. Ini bukan jamnya ngopi jam segitu. Nah lain kalau misalnya jamaah sekalian udah buntu depan laptop, dilihat udah setengah jam nggak ngapa-ngapain gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah buntu aja gitu, mau ngapain gitu, buntu gitu. Nah gimana caranya? Udah nggak usah banyak gaya, ambil aja wudhu, sholat aja 2 rakaat, banyakin apa? Istighfar. Balik lagi secepatnya nanti ke kerjaannya. Kenapa? Dari kebaikan dunia itu muaranya satu, apa? Istighfar. Makanya dulu ketika mengkaji tentang bab istighfar yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ulama ini menyampaikan gini jemaah sekalian. Istighfar itu jemaah sekalian bukan hanya sebatas membuat kita itu mudah dalam mengerjakan sesuatu, tapi diberikan jalan yang lebih oleh Allah. Itu bedanya Pak. Jadi bukan cuma dikasih mudah, tapi dikasih opsinya itu keren-keren gitu Pak ya. Kalau kita kan ngandelin kita plan A gagal, B gagal, C gagal, tapi Allah tuh kasih A pasti bisa, mau lewat B bisa, mau lewat C juga bisa. Bisa dipahami Pak ya. Nah, makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, pokoknya kalau kita punya banyak hajat, terus ternyata waktunya udah mepet banget dan udah gak ke akal nih, udah otak udah gak nyampe, udah gak usah banyak gaya, banyakin aja istighfar. Atau ada keinginan kita nih, ada keinginan kita yang belum terkabul. Ada mungkin sebagian jamaah, ada yang pengen berumroh, ada yang pengen bisa mudik tiap tahun, ada yang pengen apa gitu kan, pengen bisa bangun rumah dan sebagainya. Dan ternyata sampai hari ini belum, udah memang banyakin aja istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Saya udah banyakin istighfar, tapi kok masih belum punya rumah, aman aja Pak. Kenapa? Karena bahasa Arab itu unik Pak. Bahasa Arab itu unik. Saya kasih contohnya. Baitun itu artinya apa? Rumah. Ini sering kita dengar ya. Baitun apa? Rumah. Tapi tempat tinggal itu bahasa Arabnya maskanatun. Kalau rumah apa? Baitun. Kalau tempat tinggal maskanatun. Maskanah itu dari kata sakinah Pak, ketenangan. Orang boleh jadi punya rumah di Balikpapan, tapi karena dinas dia tinggalnya Samarinda. Ada nggak yang kayak gitu? Ada Pak. Udah yakin banget gak bakal dapat pindah lagi gitu kan, bangun rumah dia. Udah selesai rumahnya, penugasan lagi pindah lagi. Dia udah rumah secara fisiknya itu di Balikpapan, tapi penugasan Samarinda. Akhirnya tinggalnya di mana? Di Samarinda. Makanya minta sama Allah itu bukan hanya sebatas rumah. Rumah itu fisiknya Pak, baitun itu.
Tapi yang kita pengen itu adalah maskanahnya, ketenangannya, sejuknya. Nah di situ Pak namanya maskanah. Orang boleh ngontrak Pak, tapi di kontrakannya dia dapat ketenangan, dia dapat kesejukan, nggak pernah ribut yang besar dengan anak, dengan pasangan hidup. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau minta sama Allah, ya Allah, saya minta tempat tinggal. Gak apa-apa, bukan hak milik juga nggak apa-apa. Yang penting dikasih tempat tinggal yang nyaman, yang baik, lingkungannya juga sehat dan seperti itu cuma sekali. Nah, kembali lagi bahwa istighfar itu bisa membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Kalau kita sudah mentok dalam satu urusan dan kita nggak menemukan lagi sudah jalan keluarnya, udah nggak usah banyak gaya, banyakin istighfar. Sebagai penutup jemaah sekalian, saya memberikan satu tahadus bin nikmah ya, menceritakan kebaikan. Saya punya adik. Adik ini saya rasa dia yang paling agak lambat ya dalam menghafal. Dari TK udah mondok, bayangin. Dari TK udah mondok, SD mondok, SMP mondok, SMA gak mau sekolah, dia maunya mondok aja. Maunya ikut paket, gitu ya. Lama setiap kali tanya, Neng berapa hafalan? Sudah gak usah tanya-tanya gitu. Setiap kali ditanya pasti nangis. Setiap kali ditanya pasti nangis. Nah malu dia, nggak nambah-nambah 5 juz, 5 juz, 6 juz, nanti mundur lagi. Kok balik lagi nih, suruh ngulang lagi. Nggak hatam-hatam dari SD, dari TK. Kalau TK taruhlah, kalau TK masih juz 30 gitu kan, masih mudah gitu kan. Ini udah sampai SMA, gitu ya, masih kemarin SMA ya, sampai SMA belum kelar juga hafalannya. Paling lambat namanya adik. Saya bilang gini, kumpulin adik, kakak, umi, abi semuanya. Jangan-jangan nih kita doa ini, banyak betul kita doanya maunya pengen adik kita ini hafal Quran, anak kita hafal Quran. Tapi jangan-jangan ada yang menutupi doa kita, yaitu apa? Dosa. Nah dari dosa inilah kemudian doa-doa kita ini nggak dikabulin sama Allah nih. Makanya fokus kita itu sebelum ngedoain adik ini, kita sama-sama istighfar aja deh. Banyakin istighfar, banyak salah gitu ya. Ya Allah, saya banyak salah, banyak dosanya. Tapi walaupun saya banyak salah, banyak dosa, juga pengen ya Allah punya adik yang hafal Quran gitu. Gak lama, 3 bulan tuh adik. Insya Allah bulan depan yang duduk sekali duduk 30 juz, masya Allah. Ini adik, alhamdulillah Allah titipin hafalnya 30 juz, sekarang lagi kuliah ya. Dan teman-teman sekalian dirahmati Allah, ini tahadus bin nikmah. Ternyata jangan-jangan mungkin sayanya atau mungkin kakak yang lain atau mungkin dari abi atau umi yang ada salah yang doanya akhirnya terhalang gitu. Nah sama dengan kita nih. Kita punya keinginan nih, kita udah hari-hari gitu minta ke Allah, tapi ternyata belum dikabulin. Nah jangan-jangan doa kita bukan gak didengar sama Allah, terhalang oleh apa? Oleh dosa. Gambarannya gini Pak, bapak lagi hujan nih, susah air ceritanya. Lagi hujan deras-derasnya, bapak bawa ember ke depan. Udah sejam kan hitungannya penuh tuh Pak ember, namanya ember ya Allah, sejam tuh penuh lah. Udah selesai hujannya, bapak angkat embernya, kosong Pak, mencak-mencak, hujan model apa kayak gini nih, deras kayak gini 1 jam gak ada isinya nih. Kata anaknya, Pak, tutupnya belum dibuka katanya. Jadi embernya belum dibuka lah tutupnya, pantas gak bakal keisi. Nah tutup itu adalah dosa, analoginya seperti itu. Jadi jangan-jangan ya, bukan berarti menuduh, pokoknya kalau doa saya belum dikabul kayaknya dosa saya, juga gitu. Maksudnya kemungkinan ada doa yang terhalang itu biasanya condongnya kepada dosa. Karena dosa inilah yang menjadi faktor utama yang menghalangi seorang itu dari terkabulnya doa. Nah, sebagai penutup hadis Nabi SAW, ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat, ada seorang laki-laki kan ya, yang mudu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Kan rambutnya itu kan gambarannya asa akbaro itu, rambutnya itu kucel gitu kan, mukanya itu penuh dengan debu gitu, saking jauhnya melakukan perjalanan. Nah, ini orang lagi safar, harusnya kalau doa dia makbul Pak. Udah gitu dia ngangkat kedua tangan, isyarat doa udah mencukupi. Yang ketiga dia mengatakan ya Rob, ya Allah, ya Allah. Syarat 3-3 udah terpenuhi, tinggal dikabulin aja sama Allah. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram. Tapi dia makan dari makanan yang haram. Dia nggak makan babi Pak, dia nggak makan anjing, cuman dia makan sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram. Wa masyrabuhu haram, dan dia minum dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan dia menggunakan pakaian dari pakaian yang haram. Wa hudiya bil haram, dan dia mencukupi kebutuhan hariannya dengan sesuatu yang
haram. Fa anna yustajaba lahu, lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya. Gitu Pak ya. Jadi hati-hati terhadap makanan, minuman, pakaian gitu ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang kita cukupi hari-hari itu jangan-jangan bercampur dengan sesuatu yang haram. Naudzubillah. Tinggal minta ya Allah kalau ternyata ada yang haram kita disucikan. Kalau memang itu, tapi jangan juga nih hasil judi slot 2,5-nya dizakati. Gak bisa Pak. Ya Bapak misalnya menang togel saya 50 juta biar jadi halal nih kan. Pak Tohiru disucikan dulu 10 juta gitu ya, enggak gitu konsepnya. Tetap aja yang haram gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada yang mau nanya? Ada. Ini kajian menjelang berbuka puasa memang ya. Sekarang lagi buka puasa yang tinggal ya 6 jaman lagi lah ya insyaallah ya. Ada? Kalau nggak ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di Seninnya. Nanti hari Kamis ya. Hari Kamis yang akan datang kita lanjutkan ke bab terakhir tentang kenapa harus memperbaiki istighfar, dan nanti di penghujung kita akan bahas bagaimana cara istighfar yang disyariatkan ya. Apakah istighfar seperti yang kita lakukan hari ini ataukah lain. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku lupa hadza.